Halo, perkenalkan nama saya Dia Kusmaningsih dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05344986. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data. Oke, jadi pertama kita baca dulu soalnya. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 not yang mewakili A1 sampai A7. Tentukan sendiri nilai hubungan antar not. Lakukan pencarian angka N pada paragraf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, baik. Jadi karena aku udah ngerjain kemarin, jadi aku tinggal ngejelasin aja. Yang pertama di sini ada import Java. Ini tuh merupakan sebuah panggilan package yang dimiliki oleh Java. Terus kemudian ada class graph. Jadi ini tuh menunjukkan adanya deklarasi kelas yaitu graph. Terus lanjut ke private integer v. Jadi variabel ini tuh variabel yang bertipe integer dan bersifat private. Jadi variabel v tersebut hanya dapat digunakan di dalam kelas graph. Kemudian ada graph integer v. Jadi ini tuh merupakan metode graph dengan parameter v yang bertipe integer. Terus yang merupakan jumlah vertex pada graph yang akan dibuat. Kemudian kita lanjut ke ini. Ini tuh jumlah list yang digunakan tergantung pada nilai parameter v. Kemudian terdapat perulangan for yang dimulai dari variabel i yang bertipe integer dan bernilai 0. Terus selanjutnya di baris ke-12 itu 11, ini tuh variabel yang isi dari setiap nilai i tersebut merupakan linked list. Intinya di fungsi graph ini tuh adalah membuat sebuah graph yang jumlah vertexnya tergantung pada nilai v. Terus di sini lanjut di baris ke-15 itu sebuah metode prosedur yang parameternya akan diproses v dan w, keduanya bertipe integer. Kemudian dituliskan sebuah simbol sebagai penanda awal prosedur, kemudian simbol yang ini di baris ke 16 ini tuh sebuah variabel yang merupakan variabel bertipe linked list. Variabel ini merupakan sebuah vertex v yang akan ditambahkan vertex h w dengan coding @w. Kemudian di sini ada void di baris ke-20 itu tuh adalah sebuah metode yang bernama DFS yang memiliki parameter v bertipe integer dan variabel array ini yang bertipe boolean. Terus di baris ke 21 ada visit v sama dengan true. Ini tuh berfungsi memberikan tanda bahwa vertex v telah dikunjungi dengan coding visit v sama dengan true. Kemudian di baris ke 22 system out
itu diberikan perintah sebuah untuk menampilkan vertex yang telah dikunjungi berdasarkan variabel v. Kita lanjut ke baris dua enam sini 25. Jadi baris yang ke selanjutnya ini tuh menggunakan pengkondisian if. Jadi jika vertex selanjutnya belum pernah dikunjungi, itu jadinya ini variabelnya, maka akan dikunjungi dengan variabel yang ini gitu. Kemudian kita scroll lagi ke bawah di void baris ke-30. Ini tuh sebuah metode bernama DFS yang memiliki parameter v yang bertipe integer. Di dalam metode ini terdapat deklarasi variabel array dengan ukuran array v dengan nilai awal false. Variabel visit itu bertipe boolean, merupakan penampung tanda bahwa sebuah vertex telah dikunjungi atau belum dikunjungi. Selanjutnya baris ke 33. Itu tuh terdapat sebuah pemanggilan metode dengan coding ini, variabel ini. Terus dari baris terakhir ini tuh mendeklarasikan kelas soal 1. Di sini di baris ke-38 ini merupakan metode main di mana pada baris ke-38 terdapat simbol awal. Terus di barisan ke-39 ini terdapat deklarasi objek G dengan tipe graph, yaitu dengan coding yang ada di baris nomor 39 ini. Kemudian di baris-baris selanjutnya ini adalah pemanggilan metode pada objek G. Jadi semuanya itu untuk memanggil objek-objeknya gitu. Terus yang di nomor 47 ini tuh pemanggilan metode DFS-nya yang diisi dengan parameter 0. Oke, jadi intinya kayak gitu. Terus kita coba run ya, dan hasilnya itu bakal keluar seperti ini. Langsung ke nomor 2 aja. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma BERT first search dalam bahasa Java. Gunakan graph dengan 7 node yang mewakili A1 sampai A7. Tentukan sendiri nilai hubungan antara node. Lakukan pencarian angka n pada paragraf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, jadi karena sama kayak nomor 1, aku udah ngerjain duluan, jadi tinggal jelasin aja. Yang pertama itu sama kayak yang tadi juga, ini tuh pemanggilan untuk fungsi yang dimiliki oleh Java. Terus yang ini untuk mendeklarasikan kelas graph. Terus ini juga sama,
variabel v yang bertipe integer dan bersifatnya private, jadi tetap sama, dia cuma bisa digunakan di dalam kelas graph aja. Terus di baris ini juga sama juga, jadi dia barisan ini tuh merupakan metode graph dengan parameter v bertipe integer yang merupakan jumlah vertex pada graph yang akan dibuat. Terus next, di baris ini tuh prosedur ini memiliki parameter yang akan diproses v dan w, yang keduanya bertipe integer. Terus di barisan ini tuh sebuah variabel yang merupakan sebuah variabel bertipe linked list. Jadi ini merupakan sebuah vertex yang akan ditambahkan dengan codingnya @w. Terus lanjut ke mana nih? Yang ini. Nah, ini juga sama. Ini tuh sebuah metode yang bernama BFS. Jadi metode ini memiliki parameter S dengan bertipe data integer juga. Integer. Terus kemudian, nah ini tuh dari sini sampai sini itu tuh deklarasi variabel array dengan menggunakan array v dengan nilai awal false, variabel visit bertipe boolean, terus juga ada variabel ini, ada variabel ini, itu tuh tempat untuk menyimpan vertex dengan tipe data integer, merupakan sebuah linked list. Terus kemudian di sini ini tuh sebuah variabel yang diberi nilai true sebagai tanda bahwa vertex S telah dikunjungi. Terus ini tuh berfungsi untuk memanggil add dengan parameter vertex X. Kemudian di sini ada pengulangan while yang melakukan pengulangan sesuai dengan ukuran atau sesuai dengan jumlah lokasi yang terdapat pada variabel ini. Terus lanjut ke sini, kita ke bawah dulu. Nah, terus di bagian ini, di bagian ini tuh itu merupakan perintah. Terus ini tuh perintah untuk menampilkan antrian yang merupakan traversal dari BFS sesuai dengan isi variabel S. Terus lanjut di baris ini tuh perintah untuk membuat daftar I yang berisi rangkaian dengan vertex S. Terus ada lanjut lagi, ada yang ini baris ketiga itu sebuah variabel n yang bertipe integer juga. Terus pada baris ke ini 36
Itu sebuah pemberian nilai true pada variabel array yang menandakan bahwa vertex telah dikunjungi. Kemudian nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian dengan perintah yang berada pada baris ke-37. Kemudian kita lanjut ke sini. Ini juga pendeklarasian untuk kelas soal nomor 2 ya. Terus yang ini tuh sama juga kayak yang tadi. Yang ini deklarasi objek G dengan tipe graph. Kemudian untuk ini tuh untuk pemanggilan metode pada objek G. Terus yang terakhir ini sebuah pemanggilan untuk metode BFS, dan akan keluar hasilnya seperti ini. Ya, dia hasilnya seperti itu. Oke, jadi sekian itu aja video dari saya. Terima kasih.